Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Listener, halo Palembang. Bagaimana kabar Anda pada kesempatan kali ini? Dan senang sekali saya Fernando Oktareza dapat kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ramadan untuk edisi hari ini Senin 4 Mei 2020 atau bertepatan pada 11 Ramadan 1441 Hijriah. Dan Smart Listener, tentunya dalam perbincangan kali ini kita akan masih membahas terkait hal-hal yang mengenai bulan Ramadan ya, dan narasumber kita yang sudah terhubung pada kesempatan kali ini kita sapa ada Ustadz Dasram Effendi Elsis. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik ya, ini sudah masuk 11 Ramadan, tapi situasi masih, ya kita masih harus waspada ya dengan penyebaran virus corona ya Ustadz ya. Oke. Benar. Baik, Ustadz bisa didekarkan sedikit mic-nya Ustadz? Oke, siap. Nah, baik Ustadz Dasram, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini cukup menarik. Kalau sebelumnya saya sudah berbincang bersama Ustadz Andi mengenai keutamaan 10 hari pertama di bulan Ramadan. Ini sudah dijelaskan. Nah, kalau di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keutamaan 10 hari kedua di bulan Ramadan. Mungkin kurang lebih materi yang akan kita bahas tidak jauh beda dengan yang kita bahas dengan Ustadz Andi, tapi mungkin dari sudut pandang Ustadz Dasram bisa menjelaskan apa sih kira-kira keutamaan 10 hari kedua di bulan Ramadan. Baik, nah Ustadz Dasram, untuk pertanyaan pertama ini, apa sih yang membuat istimewa 10 hari kedua di bulan Ramadan dibandingkan dengan 10 hari pertama dan 10 hari ketiga? Ustadz Dasram, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Teman-teman pendengar Radio FM yang saya hormati dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengenai keutamaan yang diberikan oleh Allah khususnya 10 hari di bulan suci Ramadan yang kedua, memang mengambil dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ya, bahwa dikatakan Rasulullah SAW bersabda awaluhu rahmah, ya, bahwa Ramadan itu memang 10 hari pertamanya adalah rahmat, wa awsatuhu maghfirah, dan 10 hari kedua itu ampunan Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dan nanti di akhir ketiga itqum minan nar, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Jadi keutamaannya adalah melihat dari hadis ini bahwa akan turun maghfirah, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal inilah yang selalu kita berdoa dengan doa-doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Dalam semua aktivitas kita akan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada perbedaan. Minimal ada 3 hal yang berbeda, ya, antara ridho, ampunan dengan maaf. Ya, ini penting juga, ya. Mungkin ada yang baru mendengar juga. Yang pertama adalah ridho Allah, ya. Ini adalah tingkatan paling tinggi, bahwa dalam setiap beribadah atau berdoa, maka kita harapkan yang pertama adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah ini adalah tingkatan paling tinggi. Kenapa? Karena kalau Allah sudah ridho dengan kita, maka tidak akan ada sesuatu yang Allah benci dari kita, ya. Bahwa Allah ridho dengan kita, itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Para sahabat Rasulullah SAW termasuk orang-orang yang diridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di bawah tingkatan ridho itu adalah ampunan. Atau maghfirah, ya. Dan ini contohnya adalah seperti kita mengampuni seseorang. Ya, saya ampuni kamu, ya. Tapi mengenai hati saya belum tahu, ya, belum tentu, ya, artinya apa, ampunannya berada di bawah satu tingkat, di bawah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir adalah kata maaf, ya. Maaf ini, ya, berada di bawah kata ampunan. Ya, maka salah satu yang Allah kucurkan, ya, di 10 hari kedua di bulan suci Ramadan, ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak hadis-hadis, ya, yang menjelaskan bahwa
barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ughfira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ya, dengan iman dan ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Ini hadis sahih, hadis riwayat Imam Bukhari. Atau bahkan dalam ayat-ayat lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri ya, qama qiyamul lail, ya, mendirikan salat pada malam hari, ya. Apa niatnya? Kenapa dia sholat? Imanan, karena iman, wahtisaban, karena mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, juga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka qiyamul lail tentu berbeda dengan tahajud, ya, berbeda dengan tahajud. Dan di situ disebutkan bahwa kalau tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Nah, jadi pendengar FM yang saya hormati rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bahwa ampunan inilah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan keistimewaan ampunan inilah yang akan menjadikan kita mudah-mudahan keluar dari bulan suci Ramadan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Nah, lalu bagaimana atau amalan apa saja ya agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa amalan yang bisa kita kerjakan ya, di 10 hari yang kedua di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama yang jelas berbuat baik, ya, al-ihsan, ya, memperbanyak berbuat baik. Karena dengan banyak-banyak kita berbuat baik, insya Allah Allah akan hapus dosa-dosa kita. Nah, ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, bahwa ya, iringilah perbuatan dosa dengan kebaikan, ya. Wa'atbi'il hasanata as-sayyi'atal hasanata tamhuha, ya. Karena iringilah perbuatan dosa dengan kebaikan. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, maka iringilah dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu tamhuha, ya, akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Begitu juga ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 114, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at, ya, bahwa sesungguhnya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi ini sudah masuk amalan-amalan ya yang akan membuat kita diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi selalu berbuat baik, ya. Berbuat baik, ya. Selalu berbuat baik. Baik. Nah, Ustadz tadi berarti di perbedaan ya, mungkin dapat dikatakan 10 hari pertama, kedua dan ketiga. Nah, untuk 10 hari kedua ini berarti turun ampunan dari Allah ya. Dan yang untuk yang ketiga ini kita dijauhkan dari api neraka. Ini menarik sekali, Ustadz. Nah, dan juga di dalam tingkat ampunan itu yang pertama itu juga ada ridho yang seperti Ustadz katakan tadi, terus ampunan, dan yang terakhir itu maaf, dan yang paling tinggi adalah ridho, ya. Nah, Ustadz, menarik amalan-amalan yang kita kerjakan, amalan-amalan khusus yang harus kita kerjakan khususnya untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, ini kan di 10 hari kedua memang identik dengan bahwa kita akan mendapatkan ampunan dari Allah yang Ustadz katakan tadi, berbuat baik. Nah, berdasarkan hadis tadi dikatakan bahwa berbuat baiklah kamu, berbuat baik itu harus diiringi dengan perbuatan dosa, harus diiringi dengan perbuatan baik, ya, supaya perbuatan dosa tersebut secara langsung akan menghilang, ya, Ustadz, ya. Nah, bagaimana, Ustadz, ketika orang masih melakukan perbuatan dosa dengan diiringi perbuatan baik, tetapi nggak konsisten nih, terus nggak hilang perbuatan dosanya. Nah, itu kira-kira apa sih yang menjadi indikasi hal tersebut? Mungkin bisa dibahas di segmen kedua nanti, Ustadz Dasram. Dan untuk smart listener, jangan lupa subscribe channel YouTube Smart FM Palembang. Kami akan segera kembali.